Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Putri Maharani dengan NIM terakhir 529. Izin mempresentasikan tugas kimia organik yaitu asam amino dan protein. Asam amino merupakan senyawa yang mempunyai gugus karbosil, COOH, dan amina NH2 dan rantai samping R. Kehadiran rantai samping ini membantu membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Berdasarkan fungsi fisiologis tubuh, asam amino dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Berikut merupakan tabel yang dimana kita dapat mengetahui asam amino esensial itu terdapat histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilanin, treonin, triptofan, dan valin. Sedangkan pada asam amino non-esensial ada alanin, arginin, asparagin, asam asparat, cistein, asam glutamik, glutamin, glisik, prolin, serin, dan tirosin. Eh, Tabel atau gambar tersebut saya ambil berdasarkan jurnal atau modul kimia oleh Oktaviani tahun 2021. Berdasarkan jumlah asam amino penyusunnya, rantai asam amino dibagi menjadi 4. Peptida, dipeptida, tripeptida, dan polipeptida. Peptida terdiri dari asam amino yang jumlahnya kurang dari 50. Asam amino yang satu dengan lainnya berikatan melalui ikatan peptida, sedangkan dipeptida merupakan terdiri dari 2 asam amino, sedangkan tripeptida terdiri dari 3 asam amino, dan polipeptida terdiri dari 10 asam amino. Berikut merupakan gambar-gambar pembentukan ikatan peptida yang diambil dari modul asam amino, peptida, dan protein, yang sama dengan gambar yang sebelumnya. Asam amino diklasifikasikan pada kimia rantai samping dan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu rantai samping asam lemah, basa lemah, polar, dan non-polar. Asam amino non-polar memiliki rantai samping yang bersifat hidrofobik, yang berarti cenderung tidak larut dalam air dan sering ditemukan di bagian dalam protein yang menghindari air. Dan yang kedua ada asam amino polar yang memiliki rantai samping yang dapat berinteraksi dengan air, sehingga bersifat hidrofilik dan cenderung berada di bagian luar protein yang berinteraksi dengan lingkungan berair. Berikut merupakan asam amino nonpolar dan juga asam amino nonpolar. Yang ketiga, ada gugus karbosil COOH dalam asam amino bersifat asam karena gugus karbosil dapat melepaskan proton H+ ke dalam larutan yang meningkatkan konsentrasi ion hidrogen H+ dapat menyebabkan larutan menjadi lebih asam. Sedangkan asam yang keempat ada asam amino bersifat basa atau bermuatan positif, yaitu lisin. Lis, K, arginin, ARG, R, histidin, his, H, dan prolin, pro, P. Yang kedua ada protein. Protein merupakan senyawa yang massa molekul relatifnya besar 10-3 sampai 10-6 dan tersusun dari rangkaian asam amino dengan susunan yang kompleks. Asam amino mengandung dua gugus fungsional, yaitu gugus karbosil min-COOH dan gugus amino min-NH2. Protein terdiri dari asam amino yang jumlah lebih dari 50. Biasanya protein terdiri dari 100 sampai 1000 asam amino. Struktur proteina ada struktur primer terdiri atas satu rantai protein asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. Sedangkan struktur sekunder, rantai protein berbentuk helix paralel atau ikatan dari N terminus ke C minus terminus atau antiparalel. Arah sebaliknya melalui ikatan hidrogen antar asam amino. Struktur tersier, campuran struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida dibentuk oleh ikatan hidrogen. Interaksi hidrofobik
jembatan disulfida, dan ikatan nionik. Struktur quaternary terdiri atas dua atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Berikut merupakan struktur primer, sekunder, tersier, dan quaternary protein. Menurut Yazid, 2006, protein dapat dibagi menjadi dua golongan utama berdasarkan struktur molekulnya, yaitu protein globuler, yaitu protein yang berbentuk bulat atau elips dengan rantai polipeptida yang berlipat. Umumnya, protein globuler larut dalam air, asam, basa, atau etanol. Contohnya albumin, globumin, protamin, dan semua enzim. Protein fiber yaitu protein berbentuk serat atau serabut dengan rantai polipeptida memanjang pada satu sumbu. Hampir semua protein fiber memberikan peran struktural atau pelindung. Protein fiber tidak larut dalam air, asam, basah, maupun etanol. Contohnya, keratin pada rambut, kolagen pada tulang rawan, dan fibroin pada sutera. Klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologisnya. Fungsi protein tergantung pada struktur proteinnya, yaitu yang pertama, fungsi struktur. Bagian utama pada otot, rambut, kulit, kuku, seperti kolagen yang berfungsi sebagai penopang untuk tulang dan kulit. Yang kedua, ada fungsi transport, menghantar zat dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, fungsi regulasi, berperan penting dalam segala proses reaksi biokimia dalam tubuh seperti enzim. Yang keempat, ada hormon, sebagai pembawa pesan dari satu bagian sel ke sel lainnya. Yang kelima, ada fungsi antibodi atau imun, mampu melindungi tubuh dari benda-benda asing yang berupa bakteri maupun virus. Sedangkan yang keenam, yaitu mengatur pH. Protein di dalam tubuh dapat menjaga kestabilan pH, agar pH kulit kita itu tetap stabil. Uji biuret digunakan untuk menguji kadar protein. Semakin panjang ikatan peptida atau semakin besar kadar protein di dalam sampel, semakin intensif warna ungu yang dihasilkan dari hasil reaksi dengan larutan biuret tersebut. Yang kedua, ada tes xanthoproteat. Tes ini digunakan untuk identifikasi asam amino yang mengandung inti benzen dan derivatnya. Cincin benzena akan mengalami nitrasi dengan asam nitrat. Asam amino tirosin dan triptofan mengandung benzena yang dapat teraktivasi untuk reaksi nitrasi, sedangkan cincin benzena pada fenilalanin tidak dapat mengalami nitrasi. Hasil positif pada tes xanthoproteat akan menghasilkan produk yang berwarna kuning. Berikutnya ada tes Milon akan memberikan hasil positif untuk asam amino tirosin yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzena atau gugus fenol. Protein yang memiliki komponen tirosin akan menghasilkan produk presipitasi berwarna putih yang kemudian akan berubah menjadi merah ketika dipanaskan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami atau kelompok 9 ambil untuk menyempurnakan PPT tersebut. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Navita Putri Maharani, izin undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.